Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SDN 3, yang saya hormati Bapak Ibu guru SDN 3. Disyukur oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita diberi rahmatnya yang luar biasa untuk dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan mohon maaf Bapak Ibu saya mengganggu waktunya sebentar terkait tentang tugas saya di PKK BCOK, yaitu membuat RTL, rencana tindak lanjut, yaitu terkait hari ini saya membuat program Bapak Ibu, yaitu senam bermain bola voli plastik. Ini latar belakangnya yaitu bola voli merupakan permainan yang populer di Indonesia, yang mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa sangat suka sekali. Kemudian di sekolah juga menjadi mata pelajaran BCOK khususnya yang merupakan wajib juga. Kemudian fenomena juga bahwa permainan bola voli sebenarnya adalah olahraga yang menarik untuk masyarakat. Yang ketiga, penerapan gerak pendidikan kebugaran dan tersebut education model atau SED. Ini merupakan latar belakang di era sekarang ini kan permainan bola voli sangat luar biasa di Bapak Ibu, termasuk di tingkat mulai dari tingkat bawah yang Popda, kemudian naik lagi di kabupaten, terus di daerah, kemudian sampai tingkat nasional anak-anak ini. Kemudian di kecamatan Tangin sendiri pun ada program, yaitu di jeda semester yang besok akan dilaksanakan itu ada perlombaan bola voli antar sekolahan, yang ini diselenggarakan oleh teman-teman dari KKK BCOK yang biasanya nanti di akhir bulan September pada saat jeda. Nah, ini saya melatar belakangi hal ini. Kalau biasanya dalam voli itu biasanya anak-anak yang sudah kelas atas 4, 5, 6. Nah, ini saya mengambil dan terus yang kelas rendah bagaimana. Nah, maka dari itu saya memodifikasi ini permainan bola voli ini agar anak-anak kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 juga ikut ambil. Jadi mereka tidak kehilangan momen bahwa permainan ini bukan cuma dikhususkan oleh kelas atas, tapi juga dikhususkan juga kelas bawah, terutama di kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Kemudian tujuan dari saya membuat program ini itu tadi bahwa terfokus untuk anak-anak kita yang khususnya di kelas 1, kelas 2 dan 3, yaitu untuk mengembangkan keterampilan motorik dasar anak, di mana melibatkan seperti service, passing, dan back dengan berlatih secara teratur. Anak-anak dapat meningkatkan koordinasi tangan, kelincahan, dan juga kecepatan reaksi. Yang kedua, memfasilitasi minat olahraga murid di sekolah. Yang ketiga, yaitu membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Jadi nanti kita ambil dalam seminggu misalnya ya, di hari Jumat atau di hari Sabtu, anak-anak dari yang kelas rendah ini kita latih untuk bisa bermain bola voli. Minimal mereka paham akan aturan-aturan bola voli ini. Ketika menggunakan voli yang standar, tapi anak-anak kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 ini, apalagi yang kelas 1 yang baru awal dari TK ini masih kesusahan. Dan mereka ada kemarin saya pada saat belajar di situ itu anak-anak ini merasa takut. Dan belajar dari situ terus pengalaman juga di 17-an biasanya juga ada permainan bola plastik. Saya terus sudah banyak ide bagaimana atau gagasan membuat program ini agar ini sejak kelas 1 anak-anak kelas 1 ini khususnya di 1, 2 dan 3 ini paham akan permainan bola voli. Nah, ketika menggunakan bola atom, anak-anak pastinya akan ini lebih ringan dan tidak takut lagi. Karena ketika kemarin saya mengadakan evaluasi atau mengadakan tes ke anak-anak dalam pembelajaran, ketika anak-anak saya suruh memilih antara bola atom atau bola plastik dengan bola yang asli, anak yang khususnya di kelas rendah itu sangat memilih atau yang bola atom ini, dengan alasan ketika
mengenai bagian tubuh mereka atau terkadang kan kena kepala itu kan panas. Nah, anak-anak ini ketika kena bola yang asli ini ketakutan. Nah, dari itu ketika saya kasih bola yang plastik, anak-anak ini lebih antusias karena lebih ringan dan ini bisa lebih hidup. Ketika mereka koper ke temannya, antusiasnya itu dapat. Nah, dari situ inilah tujuan program yang nanti kira-kira bisa kita laksanakan di sekolah kita, dan dalam pelaksanaannya nanti saya minta tolong dari guru kelasnya untuk tetap pengawasan karena anak-anaknya perlu bimbingan. Kemudian nanti depannya juga ini bisa kita perlombakan untuk yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 dengan melibatkan anak-anak kelas tinggi. Jadi kelas tinggi nanti kita berdayakan bagaimana mereka itu bisa menjadi panitia. Jadi tidak semuanya kita harus selalu menuntut mereka dengan semaksimal enggak. Kita cukup jadi hanya mengarahkan saja. Semua pelaksanaan bisa dilaksanakan oleh kelas tinggi. Contoh misalnya jadi wasit, terus membuat bagan, kemudian menjadi komentator, itu bisa hakim garis itu dari anak-anak yang kelas tinggi. Sambil mereka juga mengajari bagaimana cara teknik dasar dalam permainan bola voli yang kita mau dibahasnya di bola pasir tadi. Kemudian bagaimana capaian dalam hal dan hasil yang diharapkan dalam program saya ini? Yang pertama yaitu dalam memfasilitasi olahraga murid di sekolah, capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap olahraga di sekolah ini. Ini dimulai dengan membuat angket aktivitas olahraga apa yang mereka harapkan. Diharapkan guru mendapat gambaran apa yang harus disiapkan untuk mendukung minat olahraga tahapan ini. Jadi ketika sekarang ini olahraga yang anak-anak saya tawarin itu lebih dominan di dua bola itu. Jadi lebih ke sepak bola dan juga bola voli. Ketika olahraga yang lain mungkin belum familiar dan belum tidak tahu dari anak-anak, itu akhirnya anak lebih banyak ke dua model ini. Jadi kalau tidak sepak bola, ya bola voli ini. Kemudian itu kita harus memfasilitasi apa maunya anak karena berpusat pada anak. Kemudian dalam membuat kegiatan latihan fisik, warga sekolah meningkatkan kebugaran kata murid atau suara yang paling disenangi itu tadi. Kemudian fase fasilitas bagaimana akan mengemas kegiatan tersebut, siapa yang harus menyiapkan. Nah ini nanti kita melibatkan itu tadi dari anak-anak kelas tinggi 4, 5, 6 dalam kegiatan ini. Kemudian mendukung pertumbuhan kembang murid menerapkan budaya positif. Jadi di era ini anak-anak kan lebih banyak di rumah Bu. Jadi ketika mereka sudah menghadap HP, mereka akan sangat betah sekali untuk belajar di gadgetnya. Jadi lebih ketika ini kita buatkan event, pasti anak-anak di rumah ini akan latihan, dan dengan bimbingan orang tua dan juga bimbingan kita, mereka akan lebih bisa mengurangi untuk tidak terlalu banyak di gadgetnya mereka. Kemudian secara fisik badan sehat dan juga secara sosial mampu menjalin, karena mereka pasti akan dengan teman-temannya latihan di rumah, kemudian dengan bapak ibunya mungkin akan ada komunikasi, akan tanya Pak bagaimana cara servis, kan ini lebih mudah karena pakai bola tadi. Pasti anak-anak juga akan meminta bantuan dari orang tuanya. Kemudian dari jiwa mereka pasti akan senang dan bahagia karena mengurangi kelebihan dari ini tadi, akan lebih banyak berinteraksi dan banyak bergerak. Kemudian yang terakhir yaitu tentang profil Pancasila dan Buddhism. Profil Pancasila, kegiatan ini dilaksanakan semua aktivitas olahraga yang mereka pilih, sehingga diharapkan dengan kegiatan olahraga ini murid-murid berkolaborasi secara rutin mengamati nilai-nilai Pancasila yang nantinya disebut jadi budi pekerti. Karena di dalam mengenai permainan pasti mereka juga ada kerjasama dengan yang lainnya, termasuk dengan timnya. Kemudian panitia juga dari kelas atas juga akan berkoordinasi dengan teman-temannya. Bagaimana cara mereka menjadi panitia, bagaimana cara membuat program pertandingan, kemudian bagaimana mengatur adik-adiknya. Kemudian secara struktur program dan kemitraan, saya jelaskan tadi kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh kelas rendah 1, 2, 3 dengan kombinasi kelas atas. Kelas rendah menjadi peserta dalam kegiatan ini agar mereka mendapatkan pengalaman dari kegiatan ini, berkolaborasi juga aktif bergerak untuk memperkuat kemampuan gerak dasar atau fundamental.
Kelas atas dilibatkan dalam kepemimpinan permainan dan menjadi panitia pelaksana. Kemudian dalam kegiatan ini kelas atas bisa dilibatkan sebagai juri koordinasi fasilitas, jadi menyiapkan alat-alatnya yang bisa memanfaatkan halaman sekolahan menggunakan net yang mini juga. Gak perlu yang harus dengan lapangan yang standar yang besar karena sekolah kita belum punya fasilitas yang sesuai standar bola voli. Jadi kita bisa menggunakan modal bahwa halaman sekolah yang luas ini yang bisa kita manfaatkan untuk membuat lapangan dari bola plastik ini. Kemudian programnya dalam mingguan ini yaitu latihan rutin. Jadi setiap hari Sabtu setiap hari Jumat, karena Sabtu kita sudah ada senam, kemudian hari Jumat bisa kita manfaatkan sebelum pembelajaran, sebelum masuk sekolah, belum masuk kelas. Itu anak-anak 5 atau sampai 10 menit bisa mereka berlatih. Jadi berlatih yang ini nanti didampingi oleh kelas atas. Jadi mentornya mereka itu kita cukup mengawasi saja. Mentornya itu dari kelas atas. Yang adik-adik yang kelas 1 dan 3 itu menjadi peserta yang bisa diarahkan oleh kakak kelasnya. Kemudian program bulanannya dalam sebulan sekali kita bisa mengevaluasi bagaimana nanti perkembangannya, yaitu dengan perlombaan antar kelasnya. Misalnya kelas 1 dengan kelas 1 dulu. Jadi antar kelasnya dulu. Kemudian setelah itu di semesteran ini yang bisa kita praktekkan nanti antar kelas. Jadi ketika antar teman sesama kelasnya ini sudah, kita bisa memanfaatkan untuk antar kelasnya ini program semester. Kemudian program tahunan yaitu tadi hampir di kabupaten di kecamatan juga ada perlombaan antar kelas. Ini menjadikan bibit agar kita sekolah kita menjadi mempunyai bibit-bibit unggul yang bisa kita majukan dalam perlombaan antar sekolahan di tingkat kecamatan dan juga di kabupaten. Saya pemain bola voli antar sekolah. Beberapa kita yang dilibatkan yaitu kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua dan juga masyarakat. Pastinya ini saya butuh dukungan dari semua warga sekolah, termasuk bapak kepala sekolah, bapak komida dan juga rekan-rekan dari semuanya, dan juga pastinya dari anak-anak kita sendiri juga. Next. Lanjut. Dari kapasitas yang dimiliki ini yang SDG tahunnya. Jadi modal yang bisa kita manfaatkan dan kita gunakan terkait dengan program ini yaitu pertama modal manusia, di mana modal manusia ini terdiri bapak kepala sekolah, kita sendiri selaku guru dan juga orang tua, serta komite dan pastinya juga murid-murid. Masyarakat juga bisa kita libatkan karena di sebelah sekolahan juga ada lapangan bola voli yang bisa kita minta izin untuk menggunakan dan bisa dipakai buat anak-anak dalam kegiatan ini. Kemudian modal fisik yaitu pastinya lapangan sekolah, kemudian halaman sekolah, kemudian taman yang bisa digunakan buat anak-anak untuk belajar nanti bagaimana permainan bola voli ini. Selain yang kelas kita gunakan untuk ketika teori, ketika pembelajaran teori di kelas itu tadi. Kemudian modal sosial jelas kita butuh kerjasama dengan masyarakat sekitar, terutama mungkin Pak RT, kemudian kawan taruna yang bisa kita mintain bantuan, bisa sebagai narasumber ketika ada kawan taruna pemudanya yang pandai dalam permainan bola voli agar bisa menjadi narasumber dan memberi materi, memberi motivasi ke anak-anak kita khususnya di kelas 1, 2, 3 dan 4, 5, 6 bagaimana mereka bisa memanage permainan menjadikan program ini berjalan dengan lancar. Kemudian modal lingkungan yaitu udara bersih, lingkungan dan perkebunan yang di daerah kita yang berbatasan dengan kabupaten. Selain yang membuat tadi dan juga ada perbatasan hutan, ini menjadi modal kita bahwa ruang lingkup sekolah kita yang lain ini menjadikan anak-anak betah untuk di sekolah kita. Kemudian jelas kita tetap butuh modal finansial yaitu sumber dananya pastinya dari dana bos yang bisa kita koordinasikan nanti untuk program-program untuk kegiatan pembelajaran anak yang dibiayai oleh bos. Dari kita bagaimana berkolaborasi dengan dana bos dan juga kepala sekolah agar pastinya setiap program itu membutuhkan dana dan
ini tidak memberatkan juga untuk yang lainnya. Kemudian dari sini pastinya akan ada rencana evaluasi Bapak Ibu. Semua program pastinya akan berjalan ketika kita selalu mengadakan evaluasi apa yang perlu ditambah dan apa yang perlu dikurangi. Jadi secara keseluruhan pada setiap semester atau akhir tahun, apa yang sudah baik pastinya akan kita tingkatkan, yang kurang baik inilah yang ini menjadi PR kita untuk bagaimana kedepannya program ini bisa berjalan. Kemudian berupa kuesioner atau wawancara ini nanti bisa kita melibatkan murid ketika mengikuti program ini, kira-kira mereka senang atau tidak dalam program ini. Kemudian tingkat permainan meningkat. Jelas kita dapat melihat nanti ketika mereka kita tandingkan atau dalam pertandingan ini, kita bisa mengamati secara visual bagaimana permainan anak-anak atau kerjasama anak-anak, dan dalam kemarin proses latihan sampai proses pertandingan pastinya ada peningkatan yang ini sangat membantu buat anak-anak kita. Kemungkinan, ini yang hambatan yang pastinya menurut saya perlu kita kerjasama agar program ini bisa berjalan, yaitu tentang cuaca. Saat terjadinya cuaca buruk, hujan panas sering, kegiatan dapat ditunda dilaksanakan rutin mingguan. Jadi tidak saklek ya Bapak Ibu. Jadi ketika memang cuacanya seperti sekarang ini yang tidak menentu, kadang-kadang hujan terus tiba-tiba panas, ini ketika kita tidak memungkinkan untuk belajar di luar atau mempraktekkan ini, kita bisa menunda ya, untuk bisa kita praktekkan nanti di minggu depan. Yang pasti ini menurut saya kita harus mempertahankan ini secara kontinu, walaupun ini waktunya sebentar. Kalau ini dilaksanakan secara kontinu, pastinya akan menghasilkan apa yang kita ingin capai. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok, keadaan ini sering saya temukan mengingat setiap tahun kita selalu ada kegiatan di luar agenda yang sudah ada, sehingga dalam keadaan kita lihat mana yang lebih penting. Seperti sekarang ini karena yang bulan Agustus, ketika kita program apapun, pastinya kita terbentur dengan ada program lain. Dan kita harus memprioritaskan mana dulu. Karena ketika kita mendekati perkemahan ini, bisa kita fokuskan dulu dalam perlombaan perkemahan ini dulu ke anak-anak, karena mengingat waktu yang tinggal 1 minggu ini kita sudah ada perlombaan jambore perkemahan di tahun 2024 ini. Kita fokuskan ini dulu, kemudian setelah kegiatan bulan Agustus perkemahan ini selesai, baru kita nanti berfokus untuk program yang saya buat ini. Kemudian alat rusak, alat yang sekolah memiliki seperti sound system ini adalah akan rusak dan tidak ingin mendadak beri, sehingga ada kegiatan bukan yang menggunakan sound system dalam permainan. Maksudnya ketika anak-anak, contohnya komentator gitu, ketika kita beri mic ini, pasti akan senang dan bisa memberi semangat ke anak-anak kita yang dengan kalau bisa ketika kita jaga nih, kebetulan di sekolah kita juga ada soundnya 2, yang ini aman, dan cuman ini sound yang kita miliki ini terkendala oleh speakernya atau mic-nya. Jadi kalau bisa ya kita daripada beli dulu, kita beberapa guru yang punya di rumah bisa dibawa ke sekolah untuk sementara diberikan dulu. Ketika menggunakan pendanaan di saudara bos. Timer atau ini waktu, jadi saya buat di hari Jumat, yaitu anak-anak kita jelaskan dulu, atau saya menjelaskan nanti secara global ke semuanya, ke anak kelas 1 dan 3, bagaimana dalam permainan bola voli ini agar mereka juga paham. Ketika mereka sudah bisa dan tidak takut dengan bola, itu mereka paling tidak kita masukkan bagaimana aturan-aturan mainnya yang kita sederhanakan dulu. Kayak kita buat lapangan mini dan permainan ini bisa dioper ke temannya sebanyak 2 kali, jadi 3 kali bisa dimainkan dan bisa dilewatkan net ke musuhnya atau ke lawannya. Ini dulu agar anak-anak ada garis juga sederhana dulu. Terkait yang smash yang model servis itu akan berlanjut sejauh dengan level yang benar. Sementara dulu anak-anak mau main dulu itu sudah luar biasa. Kemudian kita selipkan aturan yang sederhana, ada garisnya, yang penting jangan melewati garis.
pembola ini ketika mengganti garis berarti poin untuk lawan. Ini dulu dipahami ke anak-anak itu. Yang kedua ya Sabtu, jadi di hari Sabtu anak-anak bermain voli ini yang dipandu oleh kakak kelasnya. Jadi kelas 4, 5, 6 mengajari adik-adiknya kelas 1, 2, 3 dengan memakai bola atau minggu agar mereka tidak takut dan senang dulu kepada permainan bola voli ini. Kemudian caranya untuk yang bulanannya ya ini ya, yang setiap bulan bisa kita mainkan. Jadi mungkin minggu pertama atau minggu terakhir dalam bulan setiap bulannya itu anak-anak dimainkan. Sambil kita pantau perkembangannya bagaimana dan antusias anak-anak ini bagaimana. Kemudian di semester yaitu bisa ada perlombaan setiap jeda ini. Kita tampilkan terus bagaimana ya kita kasih apresiasi mungkin dengan hadiah yang bisa buku atau program lah, terus menambah motivasi anak untuk bermain dalam fase ini. Kemudian tahunan, jadi saya perlombaan anak kelas, jadi bisa pelajaran yang saya bilang tadi Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya kita harus menghandle semuanya. Kita mulai masuk ke pembelajaran sen, jadi melibatkan semua anak. Jadi kalau bisa semua anak yang terlibat, ketika kita pesertanya kelas 1, 2, 3, pasti mana kita beri tugas juga. Jadi tidak mereka terus melihat terus sampai ya gitu. Jadi anak-anak yang besar ini kalau mereka juga punya kelebihan, dan ini yang kita manfaatkan dari anak-anak 4, 5, 6 agar bisa membimbing adik-adiknya, dan tugas kita hanya ketika ada yang clear untuk mengarahkan saja. Jadi kita sebagai fasilitator dari anak-anak ini hanya membimbing sebatas sedikit poinnya lain. Semua kegiatan kalau bisa hanya mengarahkan 20%, yang 80% ini biar anak-anak berjalan seperti pembelajaran bagaimana berjalan. Itu dari awal tadi program saya Bapak Ibu, jadi mohon dukungannya supaya ini bisa berjalan karena sesuai dengan PJOK saya selaku guru pendidikan jasmani olahraga, bahwa saya melihat fenomena sekarang ini anak itu lebih banyak cenderung dengan asik dengan game online-nya. Oleh itu sebagai program saya buat, saya berharap program ini selain untuk pembelajaran anak-anak, agar mereka di rumah itu kita beri PR yang PR ini menyenangkan Bapak Ibu. Jadi PR-nya mereka itu belajar di rumah bagaimana biar bisa bermain bola voli ini khususnya di kelas rendah. Kemudian yang kelas tinggi bagaimana bisa mereka mengatur jalannya kegiatan ini. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada kepala sekolah dan teman-teman guru semua. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan berhubungan dari kalian semua. Saya akhiri, kita lanjut nanti di perjalanan berikutnya pada saat eksekusi dan nanti dijelasan juga ke anak-anak juga. Untuk saat pertama ini saya cukupkan dulu. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.